Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten favoritnya investor yang akan membagikan dividen sebesar 135, terus secara tren saat ini masih melanjutkan penurunan. Nah, di video ini coba analisa satu emiten yang menjadi pilihan JP Morgan walaupun secara teknikal saat ini masih melanjutkan downtrendnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Alasan JP Morgan pilih Bank Jago atau Arto saat likuiditas mengetat. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Arto menjadi emiten berkapitalisasi kecil pilihan JP Morgan di sektor perbankan yang tengah dihadapkan pada tantangan pengetatan likuiditas. Jadi perbankan investasi asal Amerika Serikat ini menyematkan rekomendasi overweight kepada Arto dengan target harga 3.200. Jadi untuk perbankan Arto menjadi salah satu pilihan dari JP Morgan. Jadi jika kita baca lebih lanjut untuk saham-saham perbankan lainnya, untuk BBCA juga JP Morgan masih menyematkan peringkat overweight. Dan target untuk BBCA dari JP Morgan itu adalah 12.000. Dan untuk BBRI, target harganya turun dari 5.200 menjadi 5.000 untuk 12 bulan ke depan. Dan untuk Mandiri dan BBNI, JP Morgan juga mempertahankan rekomendasi netral tetapi menurunkan target harga keduanya menjadi masing-masing 6.700 dan 5.100. Tapi di luar 4 big bank, JP Morgan memilih Arto sebagai saham perbankan pilihan dengan kapitalisasi kecil. Jadi selain Arto sebenarnya JP Morgan masih menjagokan BBCA. Kita lihat dulu untuk Arto. Arto pada perdagangan hari Jumat masih lanjut turun 4% lebih ke harga 2.240. Secara teknikal Arto saat ini masih belum oke. Sebelumnya sempat bertahan dan rebound dari 2.500, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-150 yang pada saat itu berada di sekitar 2.700. Arto selalu gagal dan saat ini masih melanjutkan low. Jadi malah tembus 2.500 dan lanjut turun saat ini mendekati 2.200. Jadi jika kita lihat target harga JP Morgan untuk Arto itu sekitar 3.200, maka di sekitar target harga ini yang sempat dicapai pada Desember tahun ini. Dan jika kita lihat broker summary untuk Arto, asing terpantau masih terus keluar. Dan penurunan 4% lebih hari Jumat kemarin memang terpantaunya ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Arto secara teknikal sebenarnya masih belum oke. Karena memang saat ini sektor perbankan juga rata-rata trennya mulai downtrend. Dan jika kita lihat karena Arto saat ini dekat dengan support di sekitar 2.200 dan satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam setelah gagal break garis EMA 50-150. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy minggu depan, bisa wait and see di sekitar 2.200 sampai sekitar 2.180. Apabila minggu depan Arto masih bisa bertahan rebound dari target harga ini, baru coba ikut entry. Tapi ingat, jadikan harga 2.300 sampai 2.400 untuk target swing atau target trading jangka pendek pada saat Arto berhasil rebound. Karena walaupun bisa rebound dari 2.200, jika terpantau masih gagal naik di atas 2.400, secara teknikal masih ada potensi untuk lanjut downtrend, lanjut berbentuk low dengan target penurunan berikutnya di support psikologisnya di harga 2.000. Jadi untuk Arto saat ini walaupun jadi pilihan JP Morgan, ingat secara teknikal saat ini masih belum oke. Jadi walaupun ada akumulasi hari Jumat, akumulasinya masih sangat kecil dan asing juga masih terus keluar. Sekarang kita coba lihat BBCA. BBCA jika kita perhatikan secara teknikal juga sama, saat ini sudah downtrend. Sebelumnya mencoba untuk bertahan di harga 10.000 yang masih berupa daerah supportnya. Tapi bisa kita satu minggu ini BBCA telah turun di bawah harga 10.000 dan sudah turun bawah 9.800. Sehingga saat ini 9.800 dan 10.000 akan berubah menjadi resisten lumayan kuat untuk saham BBCA. Dan hari Jumat BBCA masih turun walaupun sempat mencoba bangkit, tapi tetap saja penutupan kembali berada di sekitar 9.650. Turun 0,26%. Dan untuk BBCA jika kita lihat broker summary, asing masih keluar dalam jumlah besar dalam satu minggu terakhir ini. Di broker summary juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk BBCA secara teknikal juga saya masih belum oke. Masih ada potensi untuk saya lihat lanjut turun ke sekitar 9.500. Jadi apabila teman-teman ingin coba nyicil atau entry saham BBCA, menurut saya lebih oke adalah tunggu asing
mulai masuk akumulasi, baru teman-teman ikuti entry di sekitar daerah support terdekatnya, yaitu saat di sekitar 9.500. Jadi wait and see di sekitar 9.500. Apabila BBCA terpantau mengetes mulai rebound plus asing sudah mulai masuk dengan jumlah lumayan besar, baru lebih oke untuk ikuti entry. Tapi jika terpantau asing masih terus keluar, secara teknikal ingat BBCA masih downtrend, bisa saja itu hanya technical rebound, satu masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila mau entry saham-saham downtrend, ingat harus sangat disiplin. Apalagi untuk saham-saham perbankan yang saat ini masih terus didistribusikan asing dan secara teknikal sudah mulai downtrend. Oke, sekarang saya coba update pergerakan dari saham Cleo. Saham Cleo bisa kita lihat ini salah satu saham saat ini masih bergerak uptrend. Hari Kamis atau hari Rabu sudah sempat kita bahas. Saat ini bisa kita lihat Cleo masih lanjut naik melewati 1400 walaupun secara candle ini belum terkonfirmasi break, tapi kenaikan hari Jumat membuat Cleo sudah menyentuh target berikutnya sekitar 1480 sampai 1500. Dan jika kita lihat 1400 sebelumnya memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Cleo. Setiap kali mencoba break selalu dipaksa turun. Satu minggu ini Cleo berhasil naik di atas 1400. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham Cleo. Tapi dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi Cleo secara teknikal memang masih sangat oke, masih bergerak trend, masih berada di atas garis EMA 50-150. Tapi candle hari Jumat memang tidak begitu oke. Karena ada shadow ke atas sudah menyentuh target di sekitar 1480 dan ternyata malah ada distribusi. Jadi minggu depan saya lihat Cleo memang masih ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break atau mencapai target di sekitar 1480 sampai 1500. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila minggu depan mencoba naik masih gagal, mulai terbentuk candle merah plus masih ada distribusi, maka secara teknikal Cleo ada potensi untuk mulai melemah. Walaupun mungkin pelemahan cuma pelemahan jangka pendek, tapi tetap saja jika terpantau mencoba break gagal, Cleo masih ada potensi untuk kembali turun bawah 1400 menuju sekitar 1350 sampai 1300. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Cleo masih gagal naik di atas 1500 minggu depan. Atau hold saja terus selama Cleo kuat berada di atas 1400. Kan selama masih kuat di atas 1400 masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Selanjutnya saya coba analisa saham Telkom. Telkom juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih downtrend. Dan bisa kita perhatikan saat ini mencoba untuk bertahan di zona 2500 sampai 2550. Sebelumnya juga di bulan November, Telkom sempat menyentuh support ini bisa bertanda rebound mengetes garis EMA 50. Tapi pada saat mengetes garis EMA 50, Telkom gagal break kembali ke support ini. Setelah kembali bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bangkit. Jadi menarik apabila masih bisa bertanda rebound, maka ada potensi untuk mulai terbentuk double bottom di bawah sini. Dan jika kita perhatikan asing terpantau masih terus keluar dan di broker summary pun ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk Telkom sebenarnya memang masih beresiko apabila teman-teman mau coba entry, tapi pada saat terpantau minggu depan Telkom bisa naik di atas 2550 apabila mau coba spekulatif buy, masih bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 2650 sampai sekitar 2800 untuk target swingnya apabila minggu depan Telkom bisa naik di atas 2550 atau bisa rebound dari zona ini. Dan jika terpantau hari Senin mencoba naik di atas 2550 masih gagal dan malah turun bawah 2500, sebaiknya entry. Karena apabila terkonfirmasi break zona ini, maka kedepannya zona ini akan berubah menjadi resisten lumayan kuat untuk Telkom kedepannya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.